Segala sesuatu yang kita inderai itu merupakan sebuah pantulan dari kenyataan yang ada di sekitar kita yang disebut dengan fenomena. Semacam pohon pisang di halaman ini yang tampak dari luar ke dalam. Jadi saya melihatnya dari dalam, melihat keluar. Kalau dia dari luar ke dalam, ruangan tempat saya berada sekarang. Jadi soal dari dalam atau dari luar itu tergantung siapa subjeknya, apa subjeknya. Dan pergerakan itu merupakan sebuah predikat. Lantas ada yang namanya objek. Sehingga kalau saya katakan, saya melihat pohon pisang di luar. Saya subjek melihat predikat. Pohon pisang objek di luar keterangan tempat. Dan saya tambahi dengan keterangan waktu, yaitu pada pagi hari. Pada pagi hari ditambah lagi dengan keterangan ketika matahari bersinar cerah dan memberikan kehangatan bagi diriku yang sedang ada di sini. Nah, saudara, pada saat ini saya melakukan ini di dapur, saudara. Pada saat istri saya sedang di belakang. Jadi saya di depannya ruang tempat istri saya berada sekarang. Nah, ini sebuah kombinasi yang sangat unik di mana saya memanfaatkan waktu untuk dapat membuat konten yang bermanfaat bagi Anda dan siapapun yang berada pada saat hal-hal terjadi membutuhkan kreativitas kita untuk memberi suatu makna dalam hidup. Itulah kehadiran motivator filsafat untuk Anda adalah untuk memberikan langkah-langkah kreatif di dalam metode berpikir yang tidak kaku, namun sesuai dengan kondisi kita masing-masing. Kita dapat bergerak, saudara-saudara. Dapat bergerak, guys. Apapun kondisi yang kita hadapi pada saat ini. Sehingga pada saat saya membuat konten yang pertama, pada saat itu saya tidur di atas ranjang dan saya berkata dalam sebuah tulisan, apapun kondisimu saat ini, kamu berhak bahagia. Itulah, saudara. Motivator filsafat ini tidak memberikan sesuatu yang muluk-muluk sebagai janji-janji dan harapan yang sering dikeluarkan oleh para kampanyer yaitu orang yang kampanye pada saat pilkada maupun pilpres. Semua janji diungkapkan agar dia terpilih. Oleh karena dengan janji itu elektabilitasnya naik. Sesudah elektabilitasnya naik, dia mendapatkan suara dari konstituen. Untuk itu dia mendapatkan posisi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahkan presiden maupun wakil presiden. Nah, ini tentu tidak sekedar demikian. Kita tidak memberikan janji yang melebihi batas kemampuan kita. Karena manusia itu penuh dengan keterbatasan. Walaupun secara logika manusia itu dapat mengerti kehendak Tuhan, sepenuhnya itu adalah mengerti saja. Lantas bagaimana dengan kadar mengertinya, besar kecil mengertinya? Itu ya bisa dikatakan mengerti sedikit saja kehendak Tuhan, mengerti banyak kehendak Tuhan. Nah, soal sedikit atau banyak itu kan tergantung soal bobot atau kualitas atau kuantitas sekaligus. Jadi yang pasti mengetahui sedikit atau banyak itu tetap dapat masuk kategori mengerti. Oleh sebab itu ketika saya mengatakan kepada teman-teman yang dalam pemahaman Alkitab bahwa dengan membaca Alkitab kita dapat mengerti kehendak Tuhan. Manusia dapat memikirkan logika Allah.
manusia dapat mengetahui tentang Allah, manusia dapat mempunyai pengetahuan tentang Allah. Nah, itu berarti adalah mengetahui. Soal dia sedikit mengetahui kehendak Allah atau banyak, itu tergantung intensitas dia mau memperbesar kapasitasnya atau tidak. Tentu kapasitas Tuhan tidak terbatas dan kapasitas manusia itu terbatas, namun dapat ditingkatkan. Nah, oleh sebab itu guys, pada saat ini saya mengajak kita melihat fenomena di sekitar kita untuk memaknai kehidupan kita, dan banyak hal yang dapat kita tempuh di dalam langkah-langkah kita meskipun kondisi kita berangkat pada saat yang berbeda, pada titik yang berbeda. Oleh karena itu, bila kita sedang sakit, kita tetap harus bersemangat. Pada saat kita sedang miskin, kita harus tetap bersemangat. Kita tidak bisa memberikan janji yang mulu-mulu mengubah kemiskinan menjadi sebuah kondisi kaya raya yang tidak ada batas. Tidak demikian, saudara. Pada saat kondisi miskin itu tentu ada yang namanya pergerakan. Pergerakan itu pun mempunyai skala-skala. Tidak bisa kita langsung melompat jauh tinggi. Karena meskipun lompat sejauh tinggi apapun, itu ada waktu yang dibutuhkan. Dan pada saat waktu itu berbeda-beda antara satu dengan yang lain, yang disebut dengan kecepatan. Kecepatan itu tetap melalui suatu tahap demi tahap. Tahap 1, 2, 3, 4, 5. Mungkin Anda cepat melompat sehingga menjadi orang kaya baru dengan kecepatan yang luar biasa, sehingga Anda mengalami gegar budaya, yaitu kegegaran budaya. Oleh karena dari orang yang tidak punya menjadi orang kaya raya, sehingga jalannya limbung seperti orang yang sedang mabuk darat atau mabuk laut atau mabuk udara. Minumlah obatnya. Obatnya adalah kesadaran bahwa setiap manusia itu sebetulnya tidak ada yang dapat berubah dengan sekejap. Yang membuat kelihatan berubah dalam sekejap itu adalah kecepatan. Tetapi dalam kecepatan itu bila kita bagi secara detail, secara rinci, akan tampak bahwa di dalam kecepatan itu pun ada skala yang berubah sedikit demi sedikit. Misalnya, kita mengetahui bahwa kecepatan cahaya itu sangat cepat sekali. 1 tahun bagi manusia mungkin hanya 1 detik bagi cahaya sampai ke planet yang terjauh. Disitulah ibaratnya bahwa kecepatan seseorang di dalam kemajuan itu berbeda-beda. Mungkin Anda secepat cahaya dalam memancarkan kesuksesan Anda, menggapai kesuksesan Anda. Tapi bagi orang lain dia harus berjalan seperti liliput, jalannya seperti siput, dan makan sana makan sini. Dia harus menjumput seperti semut yang larut di dalam air, dia harus berenang ke tepian. Tetapi pada saat itu yang dibutuhkan adalah ketepatan jiwa untuk menghadapi itu. Ketepatan jiwa, disitulah yang disebut dengan konsistensi. Konsistensi untuk tetap bergerak maupun tetap bersemangat, maupun tetap berjiwa, maupun tetap bahagia di dalam skala demi skala yang kita miliki.